Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu BTIK yang bernama Bumi Rosmia TMkom. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu yang bernama Royhan Akbar Romandandi dengan NIM 642222788 dan kode kelasnya 643C25. Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan dampak teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, dari kemajuan pendidikan hingga transformasi dunia bisnis. TIK telah mengubah cara kita berinteraksi, belajar, dan bekerja. Dalam presentasi ini saya akan menjelajahi dampak positif dan negatif dari TIK serta memberikan contoh penggunaan dalam berbagai bidang. Yang pertama itu saya akan membahas dampak positif bidang perniagaan dan perdagangan. Dampak positif teknologi informasi dari komunikasi di bidang perniagaan dan perdagangan di antara sebagai berikut. Yang pertama, membuka peluang bisnis baru. Yang kedua itu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Yang ketiga, terjadinya industrialisasi. Kemudian ada dampak negatifnya juga loh di bidang perniagaan dan perdagangannya. Itu dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi di bidang perniagaan dan perdagangan di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada mendorong tindakan konsumtif dan pemborosan dalam masyarakat. Yang kedua, menambah angka pengangguran karena tenaga manusia banyak yang digantikan dengan mesin-mesin. Kemudian saya akan membahas dampak positif dan negatif di bidang pemerintahan. Dampak positif TIK di bidang pemerintahan di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu mendorong tumbuhnya proses demokrasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik. Yang ketiga, meningkatkan layanan kepada masyarakat. Kemudian saya akan membahas dampak negatif juga di bidang pemerintahan. Yang pertama itu ada penggunaan bersenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan suatu negara. Yang kedua itu terorisme yang semakin merajalela. Yang ketiga itu munculnya kejahatan jenis baru. Kemudian saya akan menjelaskan dampak positif TIK dalam pendidikan. Yang pertama itu ada peningkatan akses. Dengan adopsi TIK, siswa dapat mengakses sumber belajar secara online dari manapun. Hal ini membantu mengurangi kesenjangan akses terhadap pendidikan. Yang kedua itu pembelajaran interaktif. TIK memungkinkan pembelajaran yang lebih menarik melalui video, simulasi, dan platform interaktif, membuat proses pembelajaran lebih aktif. Yang ketiga itu ada persiapan karir. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran membantu siswa mempersiapkan diri untuk bekerja di era digital di kemudian hari, meningkatkan kesiapan karir mereka itu sendiri. Yang kedua itu ada dampak negatif juga di bidang pendidikan. Yang pertama itu penyalahgunaan teknologi, yang kedua ketergantungan, yang ketiga itu kesenjangan digital. Kemudian saya akan menjelaskan dampak positif TIK dalam dunia bisnis. Yang pertama itu efisiensi operasional. TIK memungkinkan bisnis untuk meningkatkan efisiensi dalam proses operasional, menghemat waktu dan sumber daya. Yang kedua, pemasaran dan promosi. Dengan TIK, bisnis dapat mencapai audiens yang lebih luas melalui pemasaran digital dan penggunaan media sosial. Yang ketiga itu peningkatan kolaborasi. Platform kolaborasi dan komunikasi digital memungkinkan tim dalam bisnis untuk bekerja secara efektif dari jarak jauh. Kemudian ada juga loh dampak negatif TIK dalam dunia bisnis. Yang pertama itu kerentanan keamanan, yang kedua ketergantungan pada sistem. Kemudian saya akan menjelaskan dampak positif TIK dalam hubungan sosial. Yang pertama itu ada komunikasi jarak jauh. Di mana dalam hubungan sosial apabila kita dalam pandemi kita ada teknologi seperti HP, itu namanya komunikasi jarak jauh.
Yang kedua itu pemberdayaan komunitas. Kemudian dampak negatif TK dalam hubungan sosial itu ada pertama isolasi sosial. Penggunaan berlebihan media sosial dan teknologi dapat mengarah pada isolasi sosial dan kurangnya interaksi langsung. Yang kedua itu penyebaran fitnah dan hoak. Di internet juga memungkinkan penyebaran informasi palsu dengan cepat mengganggu kedamaian dan kepercayaan dalam hubungan sosial. Kemudian saya akan menjelaskan contoh penggunaan TK di bidang kesehatan. Yang pertama ada telemedicine. Telemedicine itu adalah pelayanan kesehatan jarak jauh secara digital memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter tanpa harus datang ke rumah sakit. Yang kedua itu ada electronic health record atau HAR. Penggunaan HAR memungkinkan penyimpanan dan pertukaran data medis secara efisiensi, mempercepat diagnosis dan perawatan pasien. Yang ketiga itu ada health monitoring. TK memungkinkan pengembangan perangkat pemantauan kesehatan yang membantu individu untuk mengelola kondisi kesehatan mereka secara aktif. Kemudian saya akan menjelaskan contoh penggunaan TK di bidang transportasi. Yang pertama itu ada Smart Traffic Management. Penggunaan TK dalam manajemen lalu lintas membantu mengoptimalkan alur transportasi dan mengurangi kemacetan. Yang kedua itu Ride Sharing App. Aplikasi perjalanan bersama memanfaatkan TK yang menyediakan layanan transportasi yang lebih efisien dan terjangkau. Yang ketiga itu Autonom Vehicle. Pengembangan kendaraan otonom memanfaatkan TK untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi transportasi. Kemudian saya akan menjelaskan contoh penggunaan TK di bidang komunikasi. Yang pertama itu ada video conference. Penggunaan teknologi konferensi video memungkinkan pertemuan virtual antar individu dan tim di berbagai lokasi. Yang kedua itu real-time messaging. Aplikasi pesan instan memanfaatkan TK untuk memfasilitasi komunikasi real-time antara individu dan kelompok. Yang ketiga itu ada social media platform. Platform media sosial memanfaatkan TK untuk memungkinkan interaksi sosial dan pertukaran informasi yang luas. Sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata di presentasi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.